jumpa lagi di ibadah online pada hari ini bersama Kak Wi dan Kak Herli. Nah, adik-adik di rumah pasti semua sudah siap kan? Sudah pada mandi, sudah wangi, sudah cantik, sudah ganteng. Kita siap memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Kakak minta adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami mohon pimpinanmu untuk ibadah kami di sepanjang hari ini. Biar semua apa yang kami kerjakan sungguh semua boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Pokok. Adik untuk memuji Tuhan lewat lagu penyembahan kita. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Mengasihimu
Hai, shalom adik-adik. Apa kabar? Ya, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Tentu adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik siap? Yes. Bilang dong, yes, saya siap. Gitu ya. Semangat ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang baik kepada semua kita untuk kita terus semangat dalam menjalani hidup. Baik, kita akan sama-sama siapkan hati, dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, yang rapi. Persiapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kakak akan memimpin kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini Bapa di surga. Kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik tahu apa artinya teladan? Teladan artinya contoh. Siapa di antara adik-adik yang pernah menyelesaikan soal-soal selama sekolah online, lalu adik-adik tidak bisa mengerjakannya karena tidak ada contoh yang diberikan oleh guru? Aduh, sulitnya bukan main kan? Iya, ketika ada contoh juga, waktu adik-adik ada contoh juga belum tentu bisa mengerjakan dengan baik. Bener nggak yang kakak bilang? Coba diingat-ingat. Bener nggak ya? Kan gitu kan? Contoh yang mau kita pelajari hari ini siapa ya? Kita membuka Alkitab, nanti adik-adik baca. Kalau kakak yang baca, waktu kita jadi panjang kan? Nanti adik-adik yang baca sendiri. Adik-adik baca Alkitab nggak di rumah setiap hari ya? Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai adik-adik melewatkan hari tidak membaca Alkitab. Kakak meminta adik-adik nanti membaca Alkitab di rumah dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dari mana? Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tema cerita pada hari ini adalah jadilah contoh. Apa? Jadilah contoh. Adik-adik, ternyata kalau kita belajar tidak ada contoh susah ya. Ada contoh juga susah. Alkitab menceritakan tentang seseorang yang memberikan dirinya sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau adik-adik nanti membaca dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, di sana menceritakan tentang dua tokoh, yaitu yang pertama Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Siapa tadi kakak bilang? Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Yordan. Mereka, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dari Galilea. Lalu Tuhan Yesus meminta supaya Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Hah? Yohanes kaget. Oh tidak, masa saya yang membaptis engkau? Katanya. Karena apa adik-adik Yohanes menolak? Karena dia tahu siapa Tuhan Yesus. Tidak, jangan. Seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau Tuhan, bukan aku yang membaptis engkau. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kakak baca di ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya.
kata Tuhan Yesus kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus bilang biarlah itu terjadi karena Allah menginginkan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di sini tidak melihat siapa orangnya. Tuhan Yesus hanya ingin melakukan satu hal, yaitu menuruti kehendak Allah. Apa? Menuruti kehendak Allah. Kalau mengikuti keadaan pada waktu itu tentang status Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, maka Yohanes bilang akulah yang harus dibaptis. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, kau yang harus membaptis aku. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus menuruti apa yang Allah perintahkan, dan Yohanes Pembaptis mengikuti petunjuk Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik, kita pun harus seperti itu. Tuhan Yesus tidak melihat dirinya sebagai anak Allah. Dia melakukan perintah Allah, menuruti perintah Allah dengan senang hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menginginkan apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya tergenapi. Dan apa misi atau apa tugas yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia, dia ingin melakukan semuanya dengan sikap hati yang tulus, dan dia menuruti sepenuhnya sehingga semuanya benar-benar tergenapi dalam hidupnya. Nah adik-adik, karena penurutan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes? Nah adik-adik bisa melihat ayat yang ke-16 sampai 17. Kakak baca ya, adik-adik perhatikan Alkitabmu dengan baik. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, lalu dia muncul dari permukaan air. Tiba-tiba dilihat langit terbuka dan Roh Allah muncul seperti burung merpati turun ke atasnya. Adik-adik suka lihat nggak ada lambang burung merpati di gereja atau di mana yang berbau rohani Kristen, ada lambang burung merpati? Adik-adik pernah lihat? Nah, itu adalah lambang dari Roh Kudus. Merpati melambangkan Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik tahu nggak itu suara siapa? Itu adalah suara Allah Bapa. Dia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini membuktikan, Alkitab membuktikan dari ayat 17 bahwa Tuhan Yesus menuruti semua yang Allah perintahkan untuk dilakukannya selama ia ada di bumi. Tuhan Yesus menjadi contoh. Tuhan Yesus menjadi teladan untuk kakak-kakak yang ada di gereja kita, untuk adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, dari gereja manapun adik-adik berasal. Tuhan Yesus adalah contoh hidup yang harus kita turuti. Tidak ada contoh yang sempurna selain daripada Tuhan Yesus, karena Allah Bapa sendiri yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba adik-adik di rumah,
Sudahkah adik-adik menjadi contoh bagi kakak yang punya kakak, bagi adik yang punya adik, bagi teman di dalam permainan adik-adik? Jadi contoh nggak? Atau adik-adik malah dibenci, aku sebel kalau main sama si itu. Resek dia anaknya, ngajak ribut terus. Wah, kalau kita digituin sama teman kita atau digituin sama keluarga kita, enak nggak? Oh, nggak enak kan? Nah, adik-adik, kita harus dengar-dengaran. Adik-adik sebagai anak dengar-dengaran kepada orang tua. Adik-adik sebagai siswa, sebagai murid, dengar-dengaran kepada guru. Belajar dengan baik. Di rumah membantu orang tua apa yang bisa adik-adik kerjakan. Entah menyapu, entah mengepel, entah melap meja, entah membuang sampah, entah merapikan rumah atau apapun itu, adik-adik bisa lakukan. Entah menyiram bunga dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita kerjakan kan? Dan kita juga harus mengasihi orang tua kita, kita hormati. Itu sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua. Orang tua kita turuti, itu sebagai bentuk kita mengasihi orang tua. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Sudah ada contohnya. Tuhan Yesus. Kalau nggak ada contohnya kan susah. Ada contohnya aja susah, apalagi nggak ada contohnya. Tuhan Yesus memberi contoh. Dia berdoa setiap hari. Setiap pagi dia berdoa. Apa kita sudah melakukannya? Apa adik-adik berdoa setiap hari? Apa adik-adik membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah adik-adik beribadah? Walau nggak bisa beribadah ke gereja setiap minggu, bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, tapi beribadah online di rumah? Apakah adik-adik melakukannya dengan segenap hati? Dengan sikap yang sopan dan santun di rumah? Nah, Tuhan Yesus melakukannya dengan sangat baik, sehingga Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik mau mencontoh Tuhan Yesus? Oh, kakak sangat mau. Kakak sudah mencontoh belum? Sudah. Kakak sudah berhasil belum? Masih suka gagal. Tapi kakak terus berusaha. Kadang kakak memukul diri kakak, kakak menghajar diri kakak, untuk kakak belajar disiplin. Disiplin itu tidak datang sendiri, tidak otomatis. Disiplin itu dilatih. Kakak punya satu istilah yang kakak tanam kepada diri kakak dan kepada orang-orang yang ada di rumah kakak. Kakak punya anak 3. Kakak kasih tahu, bisa karena biasa. Apa adik-adik? Bisa karena biasa. Kau takkan bisa kalau kau tidak pernah mencoba. Orang sekali mencuri dia takut bukan main. Kedua kali mencuri rasa takutnya mulai hilang. Ketiga kali mulai semakin hilang. Keempat kali udah biasa. Biasa mencuri. Demikian juga dengan hal yang lain. Kalau kau biasa melawan malas, aduh malas banget gitu kan. Lalu kau belajar untuk gak malas. Masih malas juga sih, tapi kau belajar menghajar dirimu, jangan malas gitu kan. Ya mulai hilang dikit malasnya. Malas lagi, dihajar lagi dirinya, mulai gak malas lagi. Akhirnya sikap malasnya, sifat malasnya terbuang. Nah itu dia yang harus kita lakukan. Amin adik-adik. Gampang gak kak? Wow, sangat susah. Kakak juga mengerjakannya susah. Tapi kita harus berjuang. Tuhan Yesus memberikan teladan kok. Tuhan Yesus memberikan contoh. Tahu adik-adik apa yang Tuhan lakukan di akhir hidupnya? Menyerahkan nyawanya di kayu salib. Apa Tuhan Yesus gak merasakan sakit? Sakit luar biasa. Dan tentu tidak ada orang yang mengalami sakit seperti yang Tuhan Yesus alami. Tapi dia nurut gak sama Allah? Nurut. Karena penurutannya kepada Allah, maka Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian. Oke adik-adik siap menjadi contoh?
Susah? Sangat susah, bukan susah, sangat susah. Soal matematika susah, susah. Tapi masih bisa dikerjakan. Masih banyak orang bisa kita tanya. Iya kan? Tapi kalau mengikuti teladan Tuhan, mengikuti Tuhan sebagai contoh, bisa kita tanya ke siapa adik-adik? Tanya kepada Tuhan sendiri langsung. Lewat apa? Lewat doa, lewat membaca Alkitab, lewat ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara kita agar kita bisa menjadi contoh. Jangan lupa, jadilah contoh. Amin. Adik-adik siap terima tantangan kakak? Agar kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Bagi setiap orang yang melihat kita, kita boleh menjadi contoh. Baik adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 16. Ayo kita baca Alkitabnya ya. Kakak sudah batasi di sini 1 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Dari kata 1 Korintusnya. 2, 3. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Apa katanya? Turutilah teladanku. Ini perkataan siapa? Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ternyata Rasul Paulus bisa bilang, turuti, ikuti nih teladan saya. Adik-adik bisa bilang gak? Berani gak adik-adik bilang? Ikuti contoh saya. Berani gak? Kakak suka gitu di rumah. Kakak bilang, minimal ikuti apa yang mama lakukan. Lah kalau mamanya gak benar, mamanya berani gak bilang begitu? Kan gitu kan? Nah adik-adik harus bisa berani bilang, ikuti saya, teladan saya, contoh saya. Contohnya apa? Ya bukan yang berbuat yang gak baik, tapi berbuat sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Siap adik-adik? Oke, yang semangat ya untuk menjadi contoh. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kalau dia panggil Kak Herlin nih, kita mau nyanyi lagu. Nah adik-adik, siapkan dirimu, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita nyanyi lagu yang tadi. Masih ingat nggak lagu di awal tadi? Ku mau hidup seturut kehendakmu. Ya, dengan sikap hati yang sungguh. Kita berada di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku mau hidup. Ku mengasihi
untuk meneladani Tuhan Yesus tidaklah mudah bagi kami. Tapi kami rindu Bapa di surga. Dari masa kecil kami rindu setiap kami boleh menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, sehingga Tuhan Yesus tidak dipermalukan oleh hidup kami, oleh perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Roh Kudus, tolong kami, kakak-kakak di tempat ini, tolong adik-adik di rumah mereka, dimanapun mereka berada, agar kami sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi contoh selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita masuk ke sesi kreativitas. Nah, kita hari ini mau ngapain, Kak? Ya, Mau kita bikin akan apa? buat foto, bingkai foto. Bingkai foto, yang mana alat-alatnya itu adik-adik harus sediain kardus bekas ya, Kak. Ya, Dengan dibentuk kotak, terus kertas origami dan gunting dan lem. Nah, pertama-tama gimana, Kak, cara kita ngebuat bingkainya? pertama-tama kita sudah buat kotak ya, adik-adik. Kemudian kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita buat origami yang agak besar seperti ini. Nah, adik-adik lihat ya. Kemudian kita lipat dua ya. Nah, setelah adik-adik lipat dua, adik-adik digunting ya. Digunting. Dilipat dua, lalu digunting. Ya. Ya, gini Kak Michael. Ya, Nah, digunting seperti ini. jadi dua. Kemudian digulung. Gulungnya seperti ini ya, gulungnya seperti ini. Coba Kak Michael contohkan gulungannya seperti ini, Kak Michael nih. Nah, kasih lihat Seperti ini ke ya? adik-adik. Ya, Nah. digulung. Gulung Kak? terus digulung. Nah, gulung. Nanti jadinya seperti ini. Gulungan yang besar ya. Kalau ini gulungan yang kecil, Sampai habis. ya sampai Sampai habis adik-adik. Nanti jadinya gulungannya seperti gini kecil. Nah, Nah, kemudian kalau gulungan yang besar kita gunting ya seperti ini tadi, tapi gulungannya kita ambil gulungan ke samping ya. Kalau tadi kan ke atas, sekarang ke samping. Ayo Kak oh Michael. dibikin ke samping Nah, sekarang. ke samping. Adik-adik perhatikan ya. Jadi Nanti gini dulu ya buatnya adik-adik. ya tidak terburu-buru Baru dilipat. ya supaya bagus. Dilipat. Nah, ya gulungannya seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian kalau udah selesai jangan lupa dilem. Sininya bagian sininya dilem supaya ngebentuk kayak Ya, seperti ini. bentuk seperti ini. Jadi sininya dilem adik-adik. Habis itu Kak, Ya, kalau sudah selesai, kita jangan lupa ambil gardusnya, kemudian kita tempelkan. Ayo Kak Michael, kita tempelkan di pinggir-pinggirnya dulu ya. Tapi kita pakai lem. Caranya seperti ini. Kita kasih lem dari atas ke bawah, kemudian kita tempelkan. di sini ya Kak. Ya, di ujung sekali ya. Nah, Begini. jadinya begini adik-adik. Bikin dua, baru ditempel kiri kanan paling ujung. Habis itu Kak, Ambil lagi, kita ambil lagi. ambil lagi. kita Yang sekarang yang kecil atau yang lem. gede? Yang gede dulu, Masih yang gede ya, Kak? Iya. Nah, seperti ini. Kemudian ditempelkan kembali di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Tempelkan semuanya sampai semuanya selesai.
Nah, kita bikin 3 ya, 3 kiri, 3 kanan, supaya ngebentuk seperti ini. Nah, begini kan Kak? Nah, udah jadi. Nah, tinggal atasnya ya, kita ambil Sekarang yang bikin kecil. atasnya yang kecil, Ini Kak Michael sama kayak tadi. sama kayak tadi adik-adik. Kemudian kita tempelkan ya. Nah, seperti ini, nanti dibikin 3 juga sama seperti ini. Oke. Nah, Ini, Kak. Kalau tidak lengket, nanti ditambahkan lemnya ya. Ya, satu lagi Kak Michael. Nah, seperti ini jadinya. ya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau udah selesai, adik-adik meletakkan foto seperti ini ya. Fotonya seperti ini di sini. Taruh di atas. Ya, Baru di bawahnya siapa Kak? di bawah ditulis yang tadi Kak Maria bawakan ayat hafalan 1 Korintus 4 ayat 16. Kemudian adik-adik jangan lupa ya menulis di bawahnya keteladanan Tuhan Yesus yang adik-adik praktekkan di rumah adik-adik masing-masing. Nah, di sini Kakak contohkan keteladanan Tuhan Yesus yaitu dengar-dengaran kepada orang tua. Nanti adik-adik jangan lupa ditulis. Kemudian ingat, kalau sudah selesai dikumpulkan ke grup kelas masing-masing, ke kakak sekolah kelas. Ya, sudah selesai Kak Michael. Oke. Ayo. Paham kan adik-adik? Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya.